Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naziatul Rahma dengan NIM 41425112. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kurva standar glukosa. Nah, kita akan membahas latar belakang pada praktikum kali ini. Nah, kurva standar glukosa itu dibuat untuk menghubungkan konsentrasi glukosa dengan substansi yang terbaca pada spektrofotometer. Nah, hal ini itu penting karena instrumen hanya membaca sinyal optik. Hanya membaca sinyal optik absorbansi, bukan konsentrasi langsung. Nah, kurva ini kemudian itu digunakan untuk menentukan kadar glukosa dalam sampel yang tidak diketahui. Nah, mengapa metode DNS? Nah, karena reagen itu sensitif dalam jadi pada praktikum ini kan menggunakan metode DNS. Nah, itu karena reagen itu sensitif teman-teman terhadap gula produksi dan menghasilkan perubahan pada warna yang mudah diukur dan bisa diukur secara kuantitatif. Nah, kita lanjut ke metode teman-teman. Alat yang digunakan itu spektrofotometer, mikropipet, kuvet, penangas untuk memanaskan atau meningkatkan suatu reaksi, kemudian es atau baskom yang berisi air dan es digunakan untuk menghentikan atau menghambat dan reaksi. Nah, kemudian bahan utamanya apa? Bahan utamanya adalah glukosa, kemudian ada reagen DNS dan akrotis. Nah, ini metode dari pelaksanaannya, teman-teman. Jadi pertama, itu disiapkan terlebih dahulu. Larutan standar glukosa 0,1 sampai 1 mg per mili dengan stok 10 mg per mili. Nah, kemudian hasilnya ini tuh dicampur dengan 200 mikromililiter mikro ya. Kemudian larutan pada standar kurang lebih dari 200 mikromililiter, kemudian itu 200 mikromililiter dari Aquades, kemudian ditambah dengan 600 mikromililiter DNS. Nah, kemudian panaskan ke penangasnya selama 15 menit teman-teman dalam keadaan airnya itu sudah mendidih. Kemudian dinginkan. Kita harus menghentikan suatu reaksi ini dengan menggunakan air es selama 20 menit. Kemudian baca absorbansi pada 550 nanometer. Kemudian dilakukan adanya suatu double dan Oke, kemudian, nah ini teman-teman hasilnya. Nah, hasilnya ini didapatkan adanya suatu konsentrasi. Nah, konsentrasi pada tabel ini merupakan hasil dari sini teman-teman. Nah, ini 265 Y26599X min 0,3834. Nah, kemudian R kuadratnya berapa? 0,9968. Di mana ini cukup bagus teman-teman untuk tentangnya. Oke, sudah lihat kan? Kemudian hasil dari sini, nah ini 0,0117. Nah, itu dari si 0,109. Jadi kita lanjut ke pembahasan. Nah, pembahasan di sini ada pra-analitik, kemudian ada analitik dan pasca analitik. Nah, di mana pada pra-analitik itu ketelitian dalam penimbangan, dalam pengenceran itu harus benar-benar teliti karena pra-analitik itu menyumbang adanya suatu kesalahan. Nah, kemudian bila masuk ke analitik teman-teman. Nah, analitik ini sudah mulai dari waktu glukosa yang produksi DNS menjadi 3 amino, 5 nitrosalisilat, di mana nanti itu akan menghasilkan warna orange dan warna merah. Yaitu ada warna merah, ada warna orange yang nanti akan diukur. Ya. Kemudian pada pasca analitik, nah data bebas itu dikonversi teman-teman menjadi kurva standar yang linearitas tingginya itu tadi sama dengan 0,9968. Ini menunjukkan metode ini dapat dipercaya secara analisis kuantitatif teman-teman. Nah, di mana reaksi DNS ini bekerja sebagai indikator kuantitatif gula produksi dan kurva standar menjadi acuan untuk menghitung konsentrasi glukosa sampel yang tidak diketahui.
Nah, dari sini kita mendapat suatu kesimpulan teman-teman hubungan secara linear antara konsentrasi glukosa dengan absorpsi. Nah, di mana hubungan ini itu memungkinkan adanya penentuan kadar glukosa secara akurat, metodenya ini efektif, sensitif, dan relatif sederhana. Nah, keberhasilan analisis itu sangat bergantung pada penelitian di tahap analitik, kemudian pasca analitik, di mana setelah kita melihat hasilnya teman-teman, kurva Sandler dengan R kuadrat 0,9968 itu menegaskan adanya suatu keandalan metode ini untuk pengukuran glukosa kuantitatif. Seperti itu teman-teman. Baik, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya dan terima kasih.